Bismillahirrahmanirrahim. Fadallamahuma bigurur falamma dakhala sajarata badat lahuma sawatahuma wa tafiqa yasifani alaihima min warakil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma sajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Qala rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupi dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Agus. Semoga yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya langsung saja ke penyampaian materi mengenai jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau hikmah doa Nabi Adam alaihi salam yang akan disampaikan oleh Ustadz Zikri Jakaria ST. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggali semangatna. Ayeuna teh kaping sabaraha Bu? 25. Oh panginten. Tereh awal sasi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sasarangan Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Urang alhamdulillah sehat sadayana nya. Di Cianjur mah Bu ayeuna teh nuju rariweuh. Nya. Teu nyangki nya Bu nya. Abdi harita nuju gempa teh pas nuju di Jakarta, nuju di daerah Cikini, nuju duka makan siang, duka malam makan sore, da teu puguh teh terus di perjalanan mah nya. Ieu teh kunaon? Cenah goyangan wae cenah kitu. Gempa saurna teh kitu. Tur anu ti luar, anu di gedungnya kala luar. Gempa. Da manawi teh da akan seringnya urang ge kajantenan kitu teh ya.
Gempa gitu. Saya pikir kita nggak ada apa-apa. Ternyata baru 25 menit, oh udah dari WA itu tak keluar, Masya Allah. Jantan ibu ternyata orang teh kalau Allah berkehendak detikan. Ya, detikan nggak ngitung-ngitung ada waktu itu. Eta teh ngabangun Cianjur teh bu puluhan tahun meureunan. Ya, puluhan tahun. Katanya yang paling terasa itu kurang lebih sekitar 3 detik katanya. 1, 2, 3. Nah, itu saya salah mana seperti itu. Luluh lantak. Sekarang sudah ratusan orang wafatnya, meninggal karena keruntuhan. Dan saya yakin lebih karena yang namanya rimpunannya tacan kapendak. Tapi begitulah kalau Allah mau mengambil haknya. Allah pengen ngambil mah ya udah begitu. Nah, orang ayeuna alhamdulillah sehat. Ya, aman, nyaman, alhamdulillah. Yang berenang tugas orang ayeuna mah ngadoakeun ka wargi-wargi orang anu khususna anu nuju ka musibahan, ya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maparinan kasabaran, ya, kamarantenanana. Maparinan keikhlasan, maparinan kegiatan iman dan Islam karena bukan mustahil kejadian ini akan menjadi pekerjaan yang dicari oleh para misionaris. Udah pasti kita mah. Ya. Udah lihat kita beredar. Nah, moga-moga orang tiasa kompak meringankan beban saudara-saudara kita yang di sana dan untuk kita yang ada di sini moga-moga jadi peringatan. Ternyata gampil kalau Allah berkehendak. Ya. Itu. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan tentu saja kepada kita semua selaku umatnya. Tah salajengna abdi bade naros. Cung, ya, cung. Siapa di sini yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan? Betul ayah? Manawi teh di dia mah seueur ibu-ibu majelis taklim manawi teh gitu. Yakin teh padahal kan rajin ngawasna ka masjid gitu. Ya kalau sekarang ditanya aja dibalik itu. Siapa yang sering melakukan kesalahan? Wah, sering ya. Ternyata jalmi mah melakukan kesalahan teh aya turunanna ti luhur. Ya, anu tadi diawaskeun ku Bu Agus. Ya. Aya turunanna ti luhur. Jantan wajar. Ya, jantan wajar upami jalmi melakukan kesalahan. Terus tuh Bu. Jadi kita jangan heran kalau pasangan kita melakukan kesalahan, udah jalmi. Anak kita melakukan kesalahan, udah jalmi. Guru kita melakukan kesalahan, udah jalmi. Ya, tetangga kita melakukan kesalahan, jalmi. Ya, teman di pekerjaan kita melakukan kesalahan, udah jalmi. Memang adatnya jalmi mah melakukan kesalahan. Sehingga kalau ada kesalahan itu adalah jangan digunjing. Sebab orang mah ya kadang-kadang mun keur teu soleh gitu. Mun aya kesalahan batur teh asa resep. Kebenaran ya. Eta teh akadidik kusin ku nanti men TV mana namanya infotainment. Kagorengan batur diboleker, mereka aya istilah roasting aya namanya. Ya, di istilah roasting ya, di seperti itu ya, dibolekerkeun ke gorengan yang udah bagus-bagus dibolekerkeun seperti itu. Nah, kita mah karena sudah menyadari dan sudah menyatakan kepada diri kita bahwa manusia mah tempat kesalahan, oleh sebab itu upami kita menemukan kesalahan di orang lain, ya, orang lain dulu, itu pertama kita tidak boleh menggunjing. Cekape dah tahu. Kemudian kita doakan. Nah katanya kalau kita menggunjing kepada kesalahan itu syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada 2. Satu kesalahan itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah bukan bagian dari keluarga kita. Bukan orang lain, tapi bagian dari keluarga kita. Pasti kita juga kadang-kadang ikut membela. Kadang-kadang. Pak Haji, itu
putra Pak Haji main judi, astagfirullah. Tapi kengeng Pak Haji, alhamdulillah. Kumaha. Ya, sehingga gitu. Anu hiji tadi astagfirullah main judi. Tapi begitu sebutkan kengeng, alhamdulillah. Ieu mah anekdot. Jadi kadang-kadang kita begitu, Bu. Kalau ada orang melakukan kesalahan, anggap misalkan ada pun kesalahan apalah gitu, melakukan kesalahan. Wow, diomongin. Ternyata begitu ketahuan yang melakukan kesalahan itu anak kita. Kita gimana? Protek. Ya jadi kadang-kadang kalau kita melakukan kesalahan di orang lain, kemudian akan membicarakan itu karena dua hal. Satu, kesalahan itu dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, bukan bagian dari keluarga kita. Kalau bagian dari kesalahan orang lain, betul. Tapi bagian dari keluarga kita, kita pasti akan protek. Ya, seperti itu. Itu satu, Bu ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan? Nah, kan tadi sudah tahu ya. Kalau kita mah memang tempat melakukan kesalahan. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, tadi disampaikan, wala ta'asu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Beberapa orang yang sampai ke level bunuh diri, ingat nih. Beberapa orang yang sampai ke level bunuh diri, dia tidak mentoleransi kesalahan yang dilakukannya. Dia melakukan kesalahan A, kemudian melakukan kesalahan B, kemudian melakukan kesalahan C. Terus menerus. Tapi dia berada di kesimpulan orang teh hirup teh meuni kieu-kieu teuing. Sugan urang mah kudu ulah hirup. Nah, dia tidak ingat ya, bahwa tidak ingat dia akhirnya karena dia merasa melakukan kesalahan, kemudian kesalahan lagi, kemudian kekeliruan lagi, kemudian kekeliruan lagi, akhirnya dia merasa berada kepada kesimpulannya adalah putus asa. Padahal kalau kita melakukan kesalahan, kesimpulannya adalah menyatakan bahwa benar ya Allah urang teh jalmi, buktina urang salah wae. Nampi ke Allah kedahana teh kitu. Kalau kita merasa bahwa dalam beberapa tahapan kita, langkah kita ada kesalahan, merasa bahwa kita melakukan langkah, aduh salah nih ya, melakukan kesalahan, aduh salah nih ya, kemudian melakukan salah nih ya, kemudian kita ada beberapa menurut kita itu ada kesalahan, kesimpulannya satu, apa? Ya Allah, leres ternyata abdi teh jalmi teu tiasa nanaon lamun ku Allah teu dibimbing. Kalau kita bisa menilai diri kita seperti itu, kita akan ada kemungkinan melihat orang lain lebih arif dan lebih bijaksana. Benar saya tak melakukan kesalahan. Kesalahan lagi. Menurut kita ada banyak sekali kesalahan. Kesimpulannya benar bahwa orang teh jelema lain malaikat. Gitu. Bukti naon? Salah wae. Gitu. Pantesan salah wae da jelema. Gitu. Oleh sebab itu, hal yang seperti ini karena memang ada di atasnya. Nih Bu, saya ingin lihat Bu. Setan melakukan kesalahan gak dengan Allah? Yang kita tahu setan kesalahannya apa? Apa Bu? Coba ngacung, gak usah pada tarik. Sok Bu. Tidak mau menyembah kepada Adam. Nggak maunya gara-gara apa? Gengsi. Gara-gara gengsi ya? Jadi lamun orang nanong gara-gara gengsi, balan setan. Bu itu ke masjid, gengsi ke masjid. Oh aduhnya misalkan juga gitu. Bu itu ameng ke mall, aya diskon, gengsi. Gitunya. Seperti itu. Karena merasa dirinya lebih unggul dari manusia, ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kata setan itu begitu. Setan kunaon kamu gak mau menghormat Adam. Jadi bukan sujud dalam rangka sujud seperti seorang sujud taat ya, tapi dalam rangka penghormatan kepada Adam. Kata setan, khalaqtani minar, aku diciptakan dari api. Ya, salah abi kudu kadenya. Bukan nama khalaqtani minar. Kata setan, aku teh diciptakan dari api. Wa khalaqtahu, harus khalaqtahu tahunya
Wa khalaqtahu, haknya itu domirnya adalah kepada, hitomnya kepada Adam, mintin dari tanah. Sementara api dianggap dia merasa lebih mulia dari tanah. Tah eta kesalahan setan. Begitu setan melakukan itu, kata Allah, cok mana siga kitu, aku tunda balasannya sampai hari pembalasan. Jadi dibebaskan bu setan mah. Dugi ka ayeuna dibebaskan. Henteu diseuselan ayeuna teh. Dibebaskan we. Tapi engke di ujung gitu. Perhitungannya di ujung. Ari jamin teu. Nabi Adam kesalahannya mengikuti ajakan setan. Ya, mengikuti ajakan setan. Benar gak kesalahan Nabi Adam apa? Tadi disampaikan ya, dirayu, dibujuk rayu, kemudian mau makan buah huldi, kemudian akhirnya auratnya jadi terbuka. Terusnya. Tapi ketika nih, ini poinnya nih. Tapi ketika Nabi Adam melakukan kesalahan seperti itu, ya, sebelum keluar dari surga. Karena Nabi Adam diciptakan kemudian di surga kan, ya, kemudian sebelum diturunkan ke muka bumi, sebelum diturunkan ke surga, lihat surat Al-Baqarah ayat 37. Cok anu kapendak pangheulana aos sareng hartosna. Cobi Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Lamun tadi surat Al-A'raf anu dibacakan ku Ibu Agus itu kejadian setan kagodana. Kalau surat Al-Baqarah ini sebelum dihukumnya. Cok anu tiasa nu kapendak mangga atas kapendak saha? Cok. Ieu anu sanes heula Ibu Agus tadi atos. Nu sanes? Siapa? Sing tarik Bu. Sama ayatnya dulu. Saha ieu teh nu mana ngacunggal geus orang tiluan nih dia. Mangga sok salah seorang sultan we atuh. Mangga siapa aja bebas. Arabnya satu, artinya satu boleh. Sok hartosna kusaha mangga. Sok. Sok. Nah, ya kapendaknya. Fatalaqo. Ibu terang talaki itu Bu. Cung terang talaki. Talaki teh kita ieu nu ngaos, ieu nu ngabandungan. Lamun ibu ngaos Quran, cara paling baik itu sanes ngaderes tapi talaki. Talaki teh peer to peer. Pertemanan. Nu hiji ngupingkeun, nu hiji maca. Engke balik sekali ewang. Nah, jadi lamun ibu bade hoyong meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, salah satu yang diajarkan itu adalah talaki. Jadi ia maca, ia ngupingkeun. Tah, kalimatnya ini menarik. Fatalaqo, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam. Mirrabbihi, ya, jadi talakinya jadi diajarkan ku Allah teh ka Nabi Adam teh. Kalimatin, ya mirrabbihi kalimatin, sebuah kalimat. Kalimat ini doa. Doanya nu tadi diaos Quran surat Al-A'raf ayat 23. Naon Bu? Robbana ya Robbana Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khosirin. Jadi lamun ibu bade ngahariring eta tiasa Bu. Ya, bade ngahariring Robbana ya Robbana. Tah kalimat Robbana ya Robbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam saat acan Nabi Adam diturunkeun kamu ka bumi gara-gara melaksanakan kesalahan. Ditegur Nabi Adam teh. Kamu salah. Tapi saya ajarin ya doanya supaya cok baca doa ini. Doa inilah doa yang nanti akan membuat aku akan menerima tobat. Doa mana Bu? Kalimatnya yang tadi. Robbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Upami tos apal sing sering diangosna, upami teu acan apal diapalkeun. Nya, sok anak aya nu tos apal teh can? Robbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Upami tos apal disering-sering baca doa eta. Upami teu acan apal apalkeun. Nya. Terusnya Robbana ya Tuhan kami. Dhallamna kami aniaya terhadap diri kami. Dhallamna anfusana kepada diri kami. Wa illam taghfir lana seandainya engkau tidak mengampuni kami lanakunanna minal khosirin. Tentulah kami menjadi orang-orang yang merugi. Gitu. Eta teh Nabi Adam ngawas eta teh Bu sana 10 kali. Rabbana dzalamna anfusana wa illam atos Allah tak aca. Tahunan Bu. Ya, tahunan sampai ke akhirna ditepangkeun di mana? Di Jabal Rahmah. Nabi Adam teh diturunkeun teh teu sasarengan sareng Siti Hawa teh. Tah turun di Posindo henteu. Hiji di Posindo, hiji deui di mana nu kata terang. Bari teu apa? Bari teu acan aya Google Map. Tah acan aya WA Sherlock, henteu aya. Mun aya mah Sherlock aya meureunannya Sherlock, wah gampil ngudagna. Ieu mah teu terang, cok bayangkan Bu. Ibu hoyong tepang sareng jami, ibuna teu terang di mana? Anu bade ditepangna teu terang di mana? Kumaha cara tepangna? Kabayang atuh Bu? Ya, teu acan aya mobil, teu acan aya kendaraan. Jami kan dua-duaanana. Nabi Adam sareng Siti Hawa. Tapi syariatna gara-gara doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Teras-terasan. Henteu liren-liren. Dengan sungguh-sungguh eta ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cok beuneuran Adam kamu ka ditu, ieu ka dieu. Teras sampai di titik ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kajantenanana tanggal 10 Muharram. Itu tepang. Janten lamun ayeuna urang gaduh masalah. Rarasaan mah teu apal ieu solusina di mana? Bacakeun we doa ieu. Karena bisa jadi orang tak apa solusinya di mana Bu. Orang solusi di dia, masalah di dia, iya di ditu. Teu apa solusinya kumaha, teu kabayang solusinya di mana, carana kumaha teu kabayang. Cigana mengkudu ngalamankeun doa ieu. Tapi all out ningali murang kali terus meujeuhna kedah gaduh pasangan. Teu apal ieu budak teh siga nu can gaduh wah. Dipaksa-paksa tak acan gitu. Ah sugan kudu diwiridan ieu mah. Entong dijodoh-jodohkeun Bu. Kajian ikhtiar mah mangga. Tapi entong dipaksakeun jungkeunna ka Allah. Sok urang mah ngadoa ka Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tah eta teh tiasa ditembak Bu. Contoh ibu kewenginya, kewengi ya. Dong ayeuna Bu nya.
tak angke wengi satu acan kulem atau nabi ba'da kulem. Sahanya ngadoakeun. Rek ngadoakeun si ayah. Ya. Ngadoakeunna kumaha Bu? Ngadoakeunna tong seueur nyungkeun ayeuna mah Bu. Terang doa zaman now. Doa zaman now itu bukan meminta. Doa zaman now itu adalah memohon ampunan. Ya. Neng teh. Sok atuh pilari gitu. Entong ayeuna mah. Istighfar we ka Allah. Lebih efektif eta. Ya Allah, abdi lepat. Si eneng kitu teh buah gara-gara abdi. Buah gara-gara abdi jeung bapak, jeung si bapak. Si aa kitu teh buah gara-gara abdi jeung si bapak. Beuki terus saya benyukeun ka Allah. Ya Allah hapunten lamun gara-gara abdi lepat. Budak jadi kieu. Lamun gara-gara abdi lepat keluarga jadi kieu. Lamun gara-gara abdi lepat si mamah jadi kieu. Terasa nyungkeun. Tong liren-liren. Tong liren-liren. Tepang sareng solusi. Tepang insyaallah. Ya, moal meleset. Kenapa? Contohnya tos gitu. Sekarang kita bayangkan Bu. Kita ingin Ibu membayangkan posisi Nabi Adam sareng Siti Hawa jami teu aya ngan dua anak teu aya batur Bu. Kan teu aya keluarga cemara teu aya. Keluarga sadai orang pun apa keluarga aya. Duaan teu acan aya sasaha Bu. Ieu bumi sakitu ageungna. Teu kabayang sakitu ageungna. Urang we teu kada nyebatkeun sakieu. Lamun ayeuna jami di Piwarang calik di Kabupaten Bandung anu sakitu ajeuna hiji diterang dicimpen di mana nu hiji disimpan di mana hoyong tepang teu aya alat komunikasi duanana nyalila kawita sasarengan punten Bu mangga emut ku Ibu eta kinten kumaha cara tepangna nya ayeuna mah urang patepang patebi Sherlock udah diudag ku GoFood gunya ayeuna mah kaparandak wae Sherlock tek. Oh didinya sekian menit lagi. Apa naknya ayeunanya? Laras dah Bu nya. Sekarang kita bayangkan Bu. Seperti itu. Oleh sebab itu ibu-ibu hal yang berbahagia. Pelajaran berharga dari kita adalah. Kalaupun kita merasa kita melakukan kesalahan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Entong ngarumas sampai ke akhirnya merasa bahwa kita itu adalah hidup paling sial. Pangripuh-ripuhna, pangsangsara-sangsarana, pangrepot-repotna ulah dugi ka kitu. Nya wala ta'asu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Salah mah kudu diperbaiki. Sanes wajar. Jalmi mah adatna lepas. Nya. Leres teu? Jalmi mah adatna lepas. Karena kesalahan yang dilakukan oleh kita, kalaupun, ini kali lagi nih, kalaupun peluang memperbaikinya tidak ada di kita, pasti kita akan turunkan kepada anak kita. Neng, A, Teh, Cep, Jang, dulu mamah begini, terus teh salah mamah teh. Tapi sudahlah, itu bagian dari cerita mamah, cerita ayah. Mamah bicara begini, ayah bicara begini, bukan gara-gara kita sudah jadi contoh yang baik. Tapi gara-gara saya dan mama dan ayah pernah melakukan kesalahan. Wajar kalau menasehati bukan supaya kamu melakukan kesalahan. Ibaratnya kieu, kalau ada 10 pintu yang harus dilewati, kemudian pintu keberhasilan itu anggap ada 2 jalannya, kita pernah 3 melakukan kesalahan, setidak-tidaknya anak kita tidak harus melewati 10 pintu, tapi melewati 7 pintu. Karena masih ada yang keliru.
Leres dah Bu. Ya anggap nih, ya ada pintu. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6. Aya main naon sih? Anu Sarabu, pasal pabil 100 apa yang pintu anu gini karena itu gini kan ya. Ibaratna seperti itu. Anggap ada 10 pintu, bayangkan. Nah, pintu keberhasilan ini kita pendekatan aja ya. Pintu keberhasilan itu kurang lebih misalkan di pintu ke-6 sama pintu ke-8 misal. Kita ini peserta pertama. Ya, anggaplah kita sebagai orang tua itu peserta pertama. Begitu kita sebagai peserta pertama, kemungkinan kan kita 1 sampai 10. Leres ya? Wah, kata kita, ayo ada 3 kemungkinan. Saya pilih, tadi ingat ya, ke pintu keberhasilan nomor berapa? Nomor 6 dan 8. Ya. Kita kan nggak tahu Bu. Akhirnya kita tembak, kata kita pintu nomor hiji dibuka. Zong, wah gitu kan. Terjadi. Sekarang tinggal berapa kemungkinan? 9 pintu. Leresnya? Tas, lagi. Kemudian ditembak lagi pintu oleh kita pintu 10. Dek. Waduh, zong lagi. Nggak jadi. Berhasil nggak kita Bu? Enggak, karena pintu keberhasilan nomor berapa? 6 dan 8. Pilih lagi oleh kita. Pilih nomor 7. Akhirnya jong dewai. Aduh. Nah, ditutup lagi kan? Tutup lagi oleh panitia teh. Terus kita ngobrol. Nah, ngobrolnya ini kita kepada anak kita. Nanti kalau milih, jangan milih nomor 1, jangan milih nomor 7, jangan milih nomor 10. Itu gara-gara kita berhasil atau gara-gara kita gagal? Gara-gara kita gagal. Karena kita pernah gagal milih nomor 1, karena kita gagal milih nomor 7, karena kita gagal milih nomor 10, anak kita megang. Berarti saya nggak boleh pilih nomor 1, pilih nomor 7, pilih nomor 10. Maju dia. Artinya maju itu maksudnya bagian dari menjalani kehidupan. Dia mesti akan milih nomor berapa Bu? Kemungkinannya 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Berapa kemungkinannya? 7. Sudah hilang tuh 3. Dicobain oleh dia teh. Sok, milih nomor seberapa? Milih nomor 2. Cek, waduh, jong. Anak kita nih Bu, ceritanya. Wah, anak kita nih, milih nomor 2. Salah deh sih. Kemudian dia cerita lagi, milih nomor 5, jong deh wae. Aduh, jong. Karena 3 kemungkinan, pilih nomor berapa? Nomor 9, jong deh wae. Aduh, bapak na jong, budak na jong. Anak kita akan bicara ke anaknya. Sini nih, si Aki milih nomor hiji salah. Nomor 7 salah. Nomor 10 salah. Bapak milih nomor 2 salah. Milih nomor 5 salah. Milih nomor 8 ge salah. Sudah berapa yang ketutup Bu? Sudah 6. Berapa tinggal lagi? 4. Oke. Cucu kita. Gaya cucu kitanya asa usia apa gitu ya. Cucu kita. Menjalani kehidupan. Si mama nomor hiji salah. Nomor hiji, nomor 2, nomor berarti kita kemungkinannya 3, 4, 6. Nah udah masuk kan? 8. Anak kita teh. Ayo deh masuk kehidupan. Pilih nomor berapa? 3. Waduh salah. Pilih nomor 4. Aduh salah. Pilih nomor kan cuma 2 lagi. Karena yang belum disebut. Pilih nomor 6. Dek, alhamdulillah. Ternyata keberhasilan kita itu diperoleh oleh cucu kita. Akibat kita melakukan kesalahan. Kalau seandainya dulu kita tidak melakukan kesalahan, mungkin cucu kita atau generasi penerus kita pun harus ada 10 kemungkinan untuk berhasil. Jadi sekarang hebat ya kalau kita melakukan kesalahan, harus bagaimana Bu? Harus menjadi pelajaran dan jangan berputus asa. Tah eta
salaras nama materi hari ini. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak merasa kalau kesalahan itu mengganggu kehidupan kita. Ingat, kesalahan manusia mah memang aya di luhurna. Ya. Sehingga kita akan arif bijaksana melihat diri kita. Kita harus lihat diri kita, Bu. Harus fair melihat diri kita. Kadang-kadang kita juga kan nyaman dengan diri kita. Pernah nggak kita nggak nyaman dengan diri kita? Pernah nggak? Nggak nyaman pernah. Saya pikir pernah. Ya nggak tahu kalau saya pernah. Reki itu kia satu para rugu. Itu nggak nyaman dalam diri kita. Tapi ada kalanya nyaman dengan diri kita. Nyaman dengan diri kita. Mau gini-gini enak aja gitu. Ya. Aya kejadian hujan asik biasa we. Aya kejadian panas asik biasa we gitu. Aya motor asik ya, aya mobil aya biasa gitu. Ada artos aya, daya artos aya gitu. Aya nyaman kondisi begitu. Tapi ada kalanya. Hujan, aing meni hujan wae. Ada kalanya begitu itu. Panas ini meni panas wae gitu. Aya tamu wae gitu. Aya tatangga meni hajat wae di gararandeng. Bener enggak? Pernah enggak kita merasakan begitu? Itu kita enggak nyaman dengan diri kita. Kalau kita aja udah enggak bisa nyaman dengan diri kita, mesti kita akan repot nyaman dengan orang lain. Nah, ini adalah latihan kita. Ya, ini adalah latihan kita. Bahwa kita itu manusia. Ya, kita itu manusia. Tempatnya lepas, tempatnya salah. Ya, bahwa kita harus melakukan yang benar terhadap keilmuannya benar, itu harus dilakukan. Tapi jangan terlalu memikirkan terlalu jauh kalau kita punya kesalahan. Ya, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki meskipun sekali lagi perbaikannya bukan di level kita. Perbaikannya itu bisa jadi dirasakan oleh anak-anak kita. Bisa jadi dirasakan oleh generasi penerus kita. Hartos namanya? Kahartos. Ayeuna orang ngapalkeun. Robbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sing apal Bu, lamun ibu tak acan apa, dibuka Qur'ana, kata Nabi seratanana, awas sing sering. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus gitu. Rasanya, ya rasanya. Kalau nanti kata tadi malam Bu ya, ini ibu coba nanti malam. Nanti malam, ibu merasa punya salah sama siapa aja. Ya. Nya pokoknya bakal sawe tahun sebatkeun ayeuna. Iya mah non merasa punya salah sama siapa aja. Ya. Kalau menurutkeun ayeuna teh engke teh ngalakuan anu sami abi ge. Wah kan gitunya. Pokoknya mah ibu merasa punya salah dengan siapa aja. Ibu buat malam ya, bekal nanti malam. Tataan dah Bu. Sholat tobatan. Ya. Sholat tobatan. Ya. Sholat tobatan ku ibu. Apat kasih anu ya Allah. Abdi pantos nyarios kasar ke anjeuna. Kasih mama. Kasaha kasih ayah gitu ya. Ke anak-anak. Pernah itu. Atau pernah punya perasaan apa. Sholat tobat. 2 rakaat. Yang anu. Catat deh. Salah kasaha deui ya. Cilian. Oh, ka Bu RT. Pernah Ibu RT teh nagih iuran ku abi dicarekan. Salah tobatan. Gitu. Cek Bu RT teh tah gitu cocok. Misalkan juga gitu. Salah tobatan. 2 rakaat. Ya, jeda antara salat sareng salat, awas tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sabar seueur, nya sak ibu sakiatna we. Bisa tunduh mah. Ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 11 kali tidak ada ketentuan. Pokoknya mah seperti itu. Nanti malam setelah itu tobat. Bisa juga ibu anak-anak ibu. Ya Allah, kenapa ya si teteh itu kok nggak nurut? Nah, gitunya. Kenapa nih si ayah si ade itu nggak nurut? Jangan-jangan ada kesalahan. Ya Allah, saya pengen mohon maaf ke anak-anak. Kan anak-anaknya jauh. Susah diajak ngobrol sama mungkin ibu gengsi.
Ya, ibu gengsi kan bisa jadi ya. Karena gengsi itu bukan gara-gara ibu kita apa itu ya salah tante. Tapi cuma anak begini bisa jadi kesalahan kita. Sholat tobatan. Cobian ibu. Sok cobian. Sugan mah 40 dinten tong liren-liren bu. Kikituan 40 dinten, 40 malam. Tong dinten. Upami teu aya keajaiban, ya. Ibu 40 hari ini. Begini melakukan hal yang sama, terus dipapai saya ibu melakukan kesalahan. Sholat tobat nanti malam 3 rakaat ganti, 2 rakaat ganti, 2 rakaat ganti. Ganti itu maksudnya ganti objeknya. Minta maafnya ke si anu, minta maaf ke si anu, minta maaf ke itu. Wah, kesalaki mah unggal poe, salah unggal poe berarti aku sholat tobat. Misalkan seperti itu, mohon maaf mah, bukan begitu. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada amazing kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sholat tobatnya teu ikhlas. Bisa jadi. Karena nggak mungkin kan, mesti akan ada. Pasti, abdi nyebutkan pasti. Sanes pasti padaku abdi na, Bu. Karena memang Al-Qur'an menyatakan demikian. Siap Bu nanti malam? Sok, mangga jalankan masing-masing. Tong berjamaah kepieun itu. Tong berjamaah di masjid ngayakeun Bu Ijan teh ya. Assalamualaikum, sehubungan dengan ini mari kita salat berjamaah salat tobat. Atuh di bumi teh si mamakaman. Keun masing-masing. Karena PR-nya masing-masing. Ya, cukup materinya sampai di sini ya. Sudah ada gambaran ya, sudah ada yang diambil lah gitu ya. Seperti ini. Jadi pertama, satu, kesalahan itu adalah hal yang wajar di dalam diri kita. Yang kedua, memang salah itu ada itiluhurna, gitu ya. Salah nyalahkeun Nabi Adam aya tiluhurna. Cuma Nabi Adam itu atau manusia itu pada saat melakukan kesalahan dibimbing oleh Allah. Dibimbing oleh Allah apa tadi? Fatalaqa Adamu mir rabbihi bikalimatin fataba alaihi. Kan saya can turun teh. Sok Adam kamu melakukan kesalahan tapi baca doa. Kalimatnya yang tadi dibacakan oleh Abu Gus tadi, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tas ku ibu, kita melakukan kesalahan, lakukan aja sekarang kita tiru. Nah, supaya kita makin yakin benar nggak ini akan jalan seperti ini. Nah, sekarang kita bayangkan. Kebayangnya Nabi Adam gitu loh. Ya. Kebayangnya Nabi Adam dipisahkan, diturunkan dari surga, ya, kemudian diturunkan ke muka bumi, nu kawi tengah hiji sasarangan, dipisahkan, bari teu apal ieu di mana. Tadi bejaan Adam Siti Hawa diturunkan ku abi di Cirebon. Nah, Adaman misalkan di Indramayu atau napi di Banten, henteu turunkan. Nyalira eta. Ya, atas nyalira. Nah, gara-gara pertobatan, gara-gara pengakuan terhadap kesalahan, melakukan kekeliruan kepada dirinya terhadap kesalahan terhadap diri, terus-menerus Allah Subhanahu wa taala akhirnya satukan kembali. Keren taubatnya. Ya. Nah, sehingga jalan efektif untuk memohon kepada Allah itu ayeuna mantong, ya Allah, pasihan abdi ya antong. Ya, meningkatnya cobian tobatan. Tobatan wae apa? Kesalahan apapun. Semoga dengan pertobatan kita, pengakuan terhadap kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan keluar. Untuk siapa? Untuk semua. Makanya supaya untuk semua papayan. Papayan itu keluarga dekat dulu. Ya, papayan keluarga dekat ke atas, ke orang tua gitu, ke ake, mau yang udah meninggal atau siapapun. Kemudian yang masih hidup ke pinggir, gitu ya, ke kakak, adik, gitu kan, seperti itu. Baru ke bawah, misalkan ke anak. Terserah ibu mau mana dulu. Tapi yang pasti ada muara di situ. Muara keberhasilan ada di situ, muara kesedihan juga ada di situ, gitu kan. Moga-moga Allah bukakan semuanya. Siap punya? Insya Allah nanti malam kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal perbaikan terhadap diri kita. Tapi sekali lagi kesimpulannya, wala tayasu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Ada 5 menit lagi.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali itu materinya Pak Ustadz. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Ustadz mengenai materi hari ini? Langsung semangat nih Bu. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya tanyakan? Nah, satu. Mangga ada, oh ini Bu Agus dulu. Mangga. Nah, Lur Faiz. Biar dapat Lur Ada pembalik leta. Enggak ada Ibu Ijan ini mah, bukan. Siap Bu, mangga Bu. Ini Pak, tadi masalah salat tobat itu. Kan katanya kalau kita berbuat salah ke seseorang, kita harus minta maafnya langsung ke orang yang bersangkutan. Nah itu gimana dengan sholat tobatnya? Kan biasanya kalau sholat tobat mah identiknya dengan kita berbuat salah kepada Allah, baru kita sholat tobat gitu. Nah itu aja. Kalau kesalahan kepada orang gitu maksudnya? Ya, biasanya kan kalau kesalahan ke orang si A misalnya, kita harus minta maafnya ke si A. Itu gimana gitu? Gini pertanyaannya, kalau kita punya kesalahan kepada seseorang, gampang gak minta maaf pada seseorang? Belum tentu, kadang-kadang hese, isin, malu, kamu menjadi benang gusti ayah, terus maut, ya kadang-kadang gengsi, kadang-kadang seperti itu. Nah, sholat tobat itu kan cara paling efektif kita melakukan selir terhadap diri kita. Prinsipnya karena sholat tobat itu bukan meminta maaf kepada dia, tapi pengakuan terhadap kesalahan. Bukan otomatis gara-gara kita sholat tobat kemudian akhirnya jadi orang lubar, bukan. Tapi kita pengakuan kepada diri kita, ya Allah, kurang teuing. Tapi kita ngomong hese misalkan gitu. Nah, begitu sholat tobat mungkin aja tiba-tiba ada momentum. Ya kumaha we cara nama. Tiba-tiba Pak Amprok di warung. Ya ngarep, bade kumaha deui. Gitu. Ibu di mana akhirnya teh? Kan benar enggak? Allah bisa aja begitu caranya. Ya, biasa yang cara gitu. Ibu ini saya punya cerita sedikit ya kaitannya dengan demikian. Ini saya nggak jauh-jauh lah. Ini mencerita di lingkungan kita. Ini pak musuh-musuh. Ya, saya nggak mau ceritain orangnya nama orang. Pak musuh-musuh Bu. Terus rame weh. Gara-gara heheureyan lah gitu. Wah, pokoknya mah heheureyan gitu. Pak musuh-musuh Bu. Kumaha Bu carana Bu? Mungkin dua-duanya udah lubar Bu. Tahu nggak gimana cara Allah nemuinnya? Nggak akrabkeun deui. Pesan Grab yang datang adalah orang itu. Beres. Pesan Grab. Aduh sopir Grab, nah anu manehna salah. Bade kumaha Bu? Udah naik, ngobrol, salaman. Udah gitu mah akrab deui. Tuh gitu. Teu kari-kari. Itu gara-gara pesan Grab segala gitu. Ya, seperti gitulah. Ya, sok mangga kurang lebih. Sampai aya 5 nya, nambah hiji. Oh. Atau pembalik leta. Mangga ibu-ibu, yang lain ada yang mau bertanya mangga? Sok mangga, upami teu aya nu naros berarti 5 kang abdi nya. Mangga sok pilih anu bade ditaroskeun untuk kajian seperti ini. Ya kita ngobrol aja lah ya, ini mah bukan tanya jawab. Mangga pilih aya anu bade diuningakeun ditaroskeun. Silakan mangga Ibu. Sudah? Kalau sudah doa. Mangga. Doanya ya tadi, lobana dalam pusat. Dilanjut doa aja Pak Ustadz, mangga. Udah ya? Kalau misalkan masih ada yang mau disampaikan dulu? Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada, doana tadi banyak, tapi orang hari ringkeun 3 kali aja lah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas materinya untuk hari ini. Begitu juga dengan doa dan doa penutupnya. Alhamdulillah pengajian pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada para ibu-ibu pengajian rutin Masjid Salim Al-Muhajirin hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika masih ada kesalahan. Dan mari kita akhiri pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.